Ujuk-ujuk ada pemilu kita datang nyoblos. Ya, ujuk-ujuk gitu. ada TPS, ujuk-ujuk ada surat suara gitu. Apa, Min ini Jadi ada apa kecurangan kayak ada kecurigaan di Iya, sini misalnya gitu. Itu bisa. langsung dari pihak Bawaslu langsung menyelidiki atau mungkin kan gini kan memang laporan-laporan yang kemudian kami tindak lanjuti, kami proses itu memiliki syarat tertentu. Yang pertama, pelapor itu harus menyertakan identitas diri. Jadi jelas itu yang melaporkan itu siapa. Tetapi jangan khawatir, ketika panjenengan semuanya melaporkan dugaan pelanggaran disertai dengan identitas, kami meminta untuk menyertakan identitas itu kami jamin kerahasiaannya. Jadi tidak akan kami bocorkan ini laporan ini nih. Jadi keselamatan panjenengan semuanya aman. Karena identitas kami jamin kerahasiaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan Obras, bertemu lagi dengan saya Rika di obrolan ringan ala Subulusa. Kadang kan kita tahu bahwasanya pemilu itu kan taunya kita nyoblos, kemudian juga hasilnya siapa juaranya. Tapi terkadang kita lupa siapa sih yang ada di balik layar, kemudian siapa sih yang berjuang sampai akhirnya suara itu dari yang kita coblos bisa sampai ke pusat dan hasilnya bisa disiarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bisa tahu siapa pemenangnya. Nah, itu kan perlu dikawal dan siapa yang akan mengawal dan hasilnya bisa sampai ke sana itu bisa sesuai dengan hasil yang memang masyarakat pilih gitu loh. Jadi tidak boleh ada kesalahan gitu ya. Nah, perjuangan itu tentunya akan kita lihat dan akan kita bahas untuk kali ini dengan narasumber yang tentunya menjadi salah satu komisioner yang ada di Bawaslu. Yuk langsung aja kita berkenalan dengan beliau. Ini saya manggilnya Mbak atau Ibu ya? Mbak saja. Oh, Mbak aja. Nanti kalau dipanggil Ibu bertanggung jawab nyari bapaknya loh. Oh gitu ya. Oke, jadi apa sih awal mula kenapa atau awal mula Mbak Wiwit ini tertarik di dunia, terjun di dunia Bawaslu atau tentang pengawasan pemilu itu apa gitu? Ya, sebetulnya kalau berbicara soal karir, saya sendiri juga tidak terfikirkan dari awal ya, karena kebetulan saya pendidikannya itu saya berkuliah di jurusan pendidikan fisika, jadi di Universitas Keguruan juga, sehingga kalau difikirkan kok iso gitu ya, sarjana pendidikan fisika, kemudian sekarang malah justru berkarir di kepemiluan, jadi penyelenggara pemilu begitu. Boleh tahu sudah berapa lama di Bawaslu dan jabatannya sebagai apa? Mungkin bisa. Kebetulan saya di Bawaslu itu baru kemarin ya, baru beberapa tahun yang lalu. Jadi karena waktu begitu cepat berlalu, jadi rasanya baru kemarin. Sejak tahun 2023. Jadi ketertarikan saya itu sebetulnya sudah di jauh-jauh hari Mbak. Jadi dulu ketika menjadi mahasiswa kebetulan saya dulunya aktivis ya, aktivis kampus. Jadi memang berkaitan dengan pendidikan politik, dengan demokrasi, hal yang demikian memang tidak asing bagi saya dan kemudian saya memiliki ketertarikan tersendiri di bidang itu. Kebetulan ketika lulus kuliah saya masih masa mencari pekerjaan. Saya kebetulan langsung menjadi penyelenggara pemilu. Jadi saya tidak memiliki pengalaman pekerjaan lain selain penyelenggara pemilu. Saya fokus di penyelenggara pemilu memang. Kebetulan saya langsung di kecamatan waktu itu di PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan ya, di Kecamatan Mijen dari 2017 sampai 2023. Jadi memang itu dalam rentan waktu 6 tahun itu saya sebagai penyelenggara pemilu ad hoc di tingkat kecamatan. Kemudian saya pikir untuk pengalaman teknisnya sudah cukup.
kemudian ada kesempatan untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih tinggi, maka saya mencoba untuk memberanikan diri untuk membulatkan tekad saya mendaftarkan diri sebagai anggota komisioner Bawaslu, dan alhamdulillah per tahun 2023 saya dilantik menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Demak. Gitu. Berarti sejak di 2023 nggih jadi di Bawaslu. Tentunya sudah dari 2023 sampai sekarang tentunya sudah banyak hal-hal yang sudah dilakukan di Bawaslu. Ya, alhamdulillah. Nah. Jadi cerita sedikitnya Mbak Rika ya. Oh, boleh, monggo. 2023 itu ketika kami dilantik ya, kami berlima karena anggota Bawaslu itu 5 di kabupaten. Dari 2023 itu kami dilantik itu di pertengahan tahapan. Jadi sebetulnya tahapan untuk pemilu 2024 itu sedang berjalan. Sehingga di bulan Agustus 2023 kami dilantik, kemudian dihadapkan dengan tahapan yang berada di tengah-tengah karena waktu itu kan pelaksanaan pemilu Februari 2024. Jadi pencalonan sudah, kemudian yang lain-lain sudah. Jadi mau tidak mau kita harus langsung berlari itu mengejar tahapan-tahapan yang kemudian tidak bisa menunggu kita, begitu. Ternyata prosesnya serumit itu ya, tapi taunya masyarakat itu kan prosesnya ujuk-ujuk ada pemilu kita datang nyoblos. Ya, ujuk-ujuk gitu. Ada TPS, ujuk-ujuk ada surat suara gitu. Jadi kayak kebanyakan orang kan taunya kan nyoblos, padahal coblosannya itu juga terkadang mempengaruhi masa depan bangsa di kemudian hari. Nah, setelah pemilu kemarin tahun 2024, sebenarnya kenapa sih pemilu akan dilaksanakan lagi, Bu? Mengingat masa jabatan di Indonesia kan biasanya 5 tahunan gitu nih. Ya, jadi seperti yang Mbak Rika sampaikan tadi, masyarakat itu taunya ya ujuk-ujuk ono TPS, ujuk-ujuk kemudian ono surat suara yang kemudian masyarakat diminta untuk memberikan hak pilihnya ke TPS-nya masing-masing. Sebetulnya di balik itu ya, dinamika proses persiapannya itu cukup lama sekali, Mbak. Jadi tidak hanya sebulan 2 bulan, tetapi khusus untuk pemilu, itu bagi penyelenggara pemilu itu memiliki waktu selama 20 bulan untuk mempersiapkan itu. Jadi kalau pemilu selanjutnya yang akan kita laksanakan insya Allah nanti 2029, itu berarti persiapannya di sekitar di 2027. Itu sudah mulai tahap persiapan. Nah, menghadapi tahapan yang demikian itu tidak kemudian semuanya itu terjadi dengan sendirinya. Tetapi memang perlu di dalam persiapan itu perlu kita koordinasikan, perlu benar-benar kita teliti, perlu benar-benar perencanaan yang sedemikian rupa sehingga hajat besar ya, hajat besar Indonesia pesta rakyat ini benar-benar terselenggara sesuai dengan harapan dari masyarakat Indonesia. Jadi nggak cuma asal milih juga ya, jadi kayak mereka juga sebetulnya harus tahu. Jadi Bawaslu itu kan badan pengawas pemilu. Jadi memang benar-benar mereka itu bekerja di balik layar sebelum hari H kegiatan itu sudah memang seriweh itu 20 bulan. Berarti kalau dihitung itu hampir 2 tahun ya? Iya, hampir 2 tahun. Lah, berarti sebelum menuju ke 2027 ini kan masih di 2025. Berarti kegiatannya apa aja, Mbak, di situ? Iya. Jadi perlu rekan-rekan Obras ketahui juga ya bahwasanya memang di Bawaslu, kami di Bawaslu di Badan Pengawas Pemilu itu memiliki tugas-tugas khusus ya. Selain kami mengawasi, karena bahasanya kan Badan Pengawas Pemilu ya. Karena tugasnya kan itu kan mengawasi pemilu, ya kan. Kalau tidak sedang ada pemilu, terus yang diawasi opo, kan begitu. Tahunya kan seperti itu, saya juga sebagai masyarakat awam kan seperti itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwa Bawaslu itu juga memiliki tugas khusus. Ya selain melakukan pengawasan, kami juga melakukan pencegahan, pengawasan, dan juga penindakan. Jadi kami melakukan pencegahan supaya tidak terjadi pelanggaran. Kami melakukan pengawasan step by step, tahapan demi tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Kami juga melakukan penindakan jikalau ada pelanggaran pemilu yang terjadi. Nah, kalau pengawasan dan penindakan itu kami laksanakan ketika proses tahapan.
mulai tahapan, mulai ada pengawasan, ada pelanggaran, kemudian kami tindak, kan semacam itu. Tetapi ketika di dalam proses non tahapan semacam ini, kami sebut ini adalah masa non tahapan ya. Kalau tahapan kan mulai startnya di itu. Iya. Ini kami sebutnya itu adalah masa-masa non tahapan. Di masa-masa non tahapan inilah kami juga melakukan yang namanya pencegahan. Jadi ketika masa tahapan kami juga melakukan pencegahan, tetapi teman-teman juga masyarakat bisa menilai lah tahapan yang sedemikian rupa riwahnya. Kami juga menyelinginya dengan pencegahan itu kami kira itu kurang efektif begitu. Jadi ketika masa non tahapan inilah waktu yang kami kira tepat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan itu. Upaya-upaya pencegahan yang kemudian kami lakukan itu berupa apa? Salah satunya itu dengan kegiatan sosialisasi seperti ini. Kegiatan untuk memberikan pendidikan politik dan juga pendidikan demokrasi kepada masyarakat supaya ikut berpartisipasi di dalam nanti proses pengawasan, supaya masyarakat juga ikut kemudian mengawasi mana-mana yang kemudian boleh dan tidak boleh dilakukan ketika pelaksanaan pemilu itu. Nah, semacam itu. Cuman gini, masyarakat awam seperti saya juga itu kayak belum begitu paham, kayak misalnya sosialisasinya itu kan mungkin kadang belum merambah ke banyak pihak gitu loh. Yang saya tahu sendiri saja itu kan Bawaslu, oh berarti setelah pemilu selesai kan kayak gitu. Nah ternyata prosesnya kan panjang. Nah sosialisasi selain seperti ini, itu seperti apa yang dilakukan sama pihak Bawaslu sendiri? Ya, kalau kami di Bawaslu itu bentuk pencegahan, bentuk salah satunya sosialisasi, dan sosialisasi pun itu juga bermacam-macam. Selain kita ngobrol kayak gini nanti memberikan informasi kepada teman-teman, itu juga kami datang tatap muka ke komunitas-komunitas, ke perkumpulan-perkumpulan, kami memberikan pendidikan politik, kemudian melalui media sosial juga kami membuat konten-konten edukatif begitu, sehingga nanti harapannya ketika tahapan itu sudah dimulai, masyarakat memiliki kesadaran diri, memiliki pemahaman yang baik tentang demokrasi dan tentang politik, sehingga ikut berpartisipasi di dalam proses pengawasan itu. Masuknya nanti ke pengawasan partisipatif. Jadi kayak kita kalau orang bilang kan mencegah lebih baik daripada mengobati, kan betul gitu. Sekali. Jadi kita cegah agar tidak terjadi kesimpang siuran pada saat proses pemilu itu berlangsung gitu. Nah, kalau di masa-masa seperti ini Mbak Rika ya, jadi kalau kita menjelaskan terkait dengan pelanggaran terkait dengan money politik itu kan mungkin agak sedikit berat ya. Mungkin ya kalau menurut kami yang paling mudah saja yang bisa kami informasikan kepada teman-teman itu adalah yang saat ini sedang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, partner kami, mitra kami yaitu KPU, itu adalah terkait dengan pemeliharaan data pemilih tetap berkelanjutan. Jadi teman-teman masyarakat yang kemarin memiliki hak pilih nih, itu bisa kemudian ngecek ya apakah masih memiliki hak, belum dihilangkan. Kemudian juga bisa mengecek anggota keluarganya. Bagi yang kemarin usianya mungkin belum memiliki hak pilih, kemudian sekarang memiliki hak pilih, itu juga bisa memberikan masukan kepada KPU. Anakku sudah ternyata sudah 17 tahun loh Pak Bu, ini bisa didata untuk kemudian pemilu ke depannya ikut memberikan hak pilihnya. Ini anggota keluarga saya ternyata sudah meninggal loh Pak Bu, daripada nanti hak pilihnya disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, lebih baik ini dicoret. Nah, semacam itu juga perlu kita memberikan sosialisasi, perlu kita memberikan informasi juga kepada masyarakat. Itu kan dimulai dari dirinya sendiri, gitu. Memastikan hak pilihnya supaya terjaga, semacam itu. Jadi kan kalau bisa dibilang tadi Mbak Wiwit bilang kan kayak yang belum, misalnya usianya ini belum 17 tahun, terus kemudian jadi 17 tahun itu kan berarti kan dia akan ikut nyoblos di pemilu yang akan datang. Iya, betul sekali. Berarti itu kan bisa dibilang itu kan pemilih pemula. Iya, betul sekali. Nah, itu berarti pemilih pemula itu berarti harus proaktif juga yang misalnya
si yang punya nama itu, oh saya itu di tahun berarti 2029 nanti akan ada pemilu, berarti boleh ini mulai dari sekarang, maksudnya kalau nanti ini saya diikutkan kayak gitu, berarti itu ya, prosesnya sekali. Berarti kalau tidak hanya kayak jemput bola dari orang KPU dengan timnya itu bahwasanya ini kamu loh sudah boleh nyoblos. Kadang kan kalau seusia-usia itu kan masih kesadaran untuk nyoblos itu kan belum ya Mbak. Jadi terus bagaimana, apakah ada dari pihak Mbak Wiwit sendiri untuk sosialisasi bahwasanya pemilih muda ini yang awal-awal pemilih pemula tadi ya, untuk bagaimana bisa mau yuk gitu loh, sadar diri untuk kamu tuh sudah waktunya nyoblos gitu, juga ada nggak sosialisasinya semacam itu? Jadi kebetulan teman-teman di Bawaslu itu memiliki program yang namanya Bawaslu Goes to School. Jadi kami memang memiliki program non tahapan ini datang ke sekolah-sekolah. Jadi kami langsung datang untuk memberikan sosialisasi, terutama bagi, kalau di sekolah-sekolah sasaran kami itu adalah pemilih pemula ya. Bagi adik-adik yang kemarin itu memang belum memenuhi syarat untuk memberikan hak pilihnya, tetapi kemudian per hari ini atau yang akan datang itu memiliki hak, memenuhi syarat, maka kami menghimbau untuk segera melaporkan diri ya. Bisa ke jajaran KPU, bisa juga ke jajaran Bawaslu. Jadi nanti kita akan kawal untuk benar-benar memperoleh hak pilihnya begitu. Jadi memang begini Mbak, kesadaran untuk berdemokrasi itu memang harus ditanamkan sejak dini. Jadi adik-adik kita ini ya, terkadang itu yang pemilih baru terutama ya, berpikir butuhnya nyoblos itu apa? Untungnya buat saya itu apa? Kan iya begitu. Betul sekali, karena kayak berpikiran tuh kayak gini, aku nyoblos juga nggak ngefek di aku, kayak misalnya sekali. Karena saya juga sering kan, maksudnya saya bertemu dengan anak-anak yang mungkin semurid-murid saya juga kan bilang gini, ngapa sih kok nggak dikon nyoblos gitu kan, kan nggak ada, aku nyoblos si A juga nanti nggak ada ngefek ke saya, saya nyoblos yang enak juga mereka kayak gitu, jadi kayak nggak ada rasa mereka itu hakku nanti itu menentukan masa depan bangsa kayak gitu lah. Itu tantangan nggak sih buat jenengan untuk bagaimana mereka ini loh kayak gitu? Iya, jadi ini cerita sedikit ya Mbak Rika ya. Jadi beberapa kali memang kita datang ke sekolah-sekolah begitu ya, datang ke sekolah-sekolah, kita audiensi, kita ngobrol sama adik-adik itu, memang banyak di antara mereka itu yang ngomong gitu, Bu, terus aku nyoblos untuk opo sih Bu? Ngaruhnya ke saya itu apa? Yang didapat gitu. Apa Iya, gitu ya. Iya. Dan itu ketika mereka berpikir seperti itu justru malah bagus. Artinya mereka memiliki keinginan untuk tahu daripada ala sebuah kono. Gitu kan justru malah itu nggak bagus. Skeptis. Tetapi kemudian perlu kami jelaskan dan perlu kami tekankan bahwasanya kita itu hidup bernegara. Kita itu hidup bernegara yang mana di dalam setiap proses kehidupan kita itu ditentukan juga oleh kebijakan-kebijakan negara. Nah, negara ini yang menjalankan siapa? Yang menjalankan itu adalah pemerintah. Yang memberi kebijakan siapa? Yang memberi kebijakan itu adalah pemerintah. Nah, kemudian perlu disadari bahwa di dalam sistem demokrasi di negara ini, ya, itu kita memiliki kewajiban, kita memiliki hak. Jadi selain kewajiban kita juga memiliki hak untuk memilih wakil-wakil kita. Jadi kalau disebut yang menjalankan negara tadi kan pemerintah. Pemerintah itu kemudian kan diwakili oleh wakil-wakil dari kita nih. Nah, kemudian wakil-wakil dari kita itulah yang nanti akan mengambil kebijakan yang nanti akan sangat berdampak, yang nanti akan sangat mempengaruhi dengan kehidupan kita. Contoh realnya misalnya, kita milih wakil, milih pemerintah, milih presiden, milih itulah ya. Calon legislatif. Ya, caleg-caleg itu. Kemudian memberi kebijakan terkait dengan pendidikan. Saiki sekolah digratiskan. Ada subsidi dari pemerintah sekian. Termasuk makan gratis itu. Termasuk makan gratis. Itu kan karena nyoblos di salah satu. Itu berasa enggak? Itu kan langsung dirasakan oleh anak-anak. Anak-anak itu harus paham semacam itu. Nah, kalau kemudian kita tidak memilih itu, nah kan kemudian itu perlu dipahami bersama begitu.
Oh gitu ya, seribet itu ya, maksudnya pekerjaan Bawaslu ternyata, maksudnya yang kita kira kan hanya ngawasi pada saat pemilu terjadi, bahwasanya oh ini nih ada kejadian kan kayak gitu aja. Ternyata sebelum-sebelumnya juga harus sosialisasi bagaimana pentingnya untuk nyoblos, kemudian sadarnya untuk menjaga bersih dari pemilu tersebut, kan seperti itu. Nah, begitu banyak ternyata ya tugas dari Bawaslu, tapi untuk rekan-rekan Obras di rumah mungkin belum begitu ini ya, paham tentang Bawaslu itu apa, terus kemudian anggota-anggotanya itu siapa saja, terus ada berapa banyak personilnya di kabupaten, terus di kecamatan tuh kira-kira ada apa enggak gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan di rekan-rekan Obras di rumah, Mbak Wiwit. Mbak Rika sekalian menginformasikan ke teman-teman ya, teman-teman bahwa kalau masyarakat itu taunya kan biasanya kalau penyelenggara pemilu kan cuma KPU ya, penyelenggara teknisnya ya, KPU. Tapi teman-teman jangan salah, ternyata penyelenggara pemilu itu ada 3. Ya. Oh, ada 3. Ada 3. Yaitu yang pertama ada KPU, penyelenggara teknisnya. Kemudian ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, itu bertugas mengawasi, tadi sudah kita obrolin. Kemudian ada satu lagi namanya DKPP. DKPP ini tugasnya untuk menjaga integritas daripada KPU dan juga Bawaslu, supaya tetap masih di dalam rule dalam menjalankan tugasnya. Jadi nggak belok-belok ya? Iya, jadi dalam menjalankan tugasnya di lapangan itu ada KPU dan Bawaslu, kemudian diawasi oleh yang namanya DKPP, Dewan Kehormatan, Dewan Etiknya lah itu bahasanya. Kemudian kalau di Bawaslu itu sendiri ya, jadi mulai dari pusat nih terstruktur, dari mulai RI, kemudian ada di provinsi juga ada di kabupaten itu ada. Yang permanen itu berarti dari RI ada 5 orang anggota Bawaslu, kemudian ada di provinsi, kalau di provinsi Jateng kebetulan ada 7 anggotanya. Kemudian di Kabupaten Demak itu, di tingkat kabupaten ya, di Kabupaten Demak itu ada 5 anggotanya. Kemudian kami juga memiliki badan ad hoc. Jadi badan ad hoc itu artinya itu dibentuk ketika tahapan. Jadi pada saat tahapan itu baru dibentuk badan itu, baru dibentuk tubuh itu gitu loh, baru dibentuk instansi itu. Jadi kalau di kecamatan itu kita ada yang namanya Panwascam, Panitia Pengawas Kecamatan. Kemudian di tingkat desa kita juga ada Mbak, per masing-masing desa. Iya ada. Jadi namanya PKD. Nah kemudian PKD itu kan membawahi satu desa. Nah ketika hari H pencoblosan itu, kalau di KPU itu ada yang namanya KPPS, kami itu juga ada pengawas di tingkat TPS. Nah namanya PTPS. Nah itu yang struktur dari Bawaslu sendiri, yang mana perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya memang kami terstruktur dari pusat sampai di TPS. Tetapi di dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu itu jelas kami tidak bisa melaksanakannya sendiri dalam proses pengawalan dan pengawasan ya. Karena mengingat wilayah kita itu kan begitu luasnya ya. Bayangin pesertanya yang begitu banyak, apalagi kalau pileg ya, pileg itu kan banyak itu pesertanya sekali, itu. Ya. Kalau di satu desa itu cuma ada 1 pengawasnya nih, kira-kira itu ya mungkin barangkali kurang efektif begitu. Sehingga di sini kami di Bawaslu itu juga memiliki tugas untuk mengadakan yang namanya pengawasan partisipatif. Artinya kami tidak sendirian di dalam proses pengawasan dan pengawalan demokrasi ini. Tetapi kami berkewajiban untuk mengajak seluruh elemen masyarakat, terkhusus di Kabupaten Demak ini, untuk ikut bersama-sama mengawasi dari awal tahapan sampai di akhir tahapan nanti. Nah, itu. Nah, di masa-masa tahapan ini seperti yang saya tadi sampaikan, minimal di masa-masa ini, yaitu di pemeliharaan DPT berkelanjutan, bisa mengidentifikasi diri dan keluarganya terlebih dahulu untuk memastikan di pemilu ke depan itu tidak ada hak pilih yang terabaikan begitu, dan juga tidak ada hak pilih yang harusnya sudah tidak memenuhi syarat kemudian tetap masih ada di sana sehingga bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab begitu Mbak. Berarti
strukturnya itu memang sudah dari pusat sampai ke tingkat desa itu sudah ada gitu. Cuman mungkin karena saya sendiri juga orang awam, itu juga masih belum banyak mengetahui ternyata sejelimet itu ya tugas Bawaslu. Yang saya tadi dari awal itu mengatakan bahwasanya tahunya ya pas pemilu diawasi, tidak ada money politik, tidak ada melenceng-melenceng kemana-mana, tapi ternyata sebelumnya terus pas ininya terus mengawal juga sampai hasil akhir gitu akhirnya kami mengawal sampai hasil akhirnya, memastikan bahwa hasil akhir yang kemudian dipublish yang diketahui oleh masyarakat itu sesuai dengan hasil perhitungan dari masing-masing TPS itu. Jadi ada yang namanya proses rekap nih. Proses rekap itu kan perhitungan, menghitung dari TPS ke TPS, kemudian dikumpulin jadi per desa, per desa nanti dikumpulin jadi per kecamatan, kecamatan itu nanti dikumpulin jadi per kabupaten. Nah, hasil-hasil yang demikian itu juga kita memiliki tugas untuk mengawal bahwa memastikan itu benar-benar hasil yang sesungguhnya, tidak ada yang namanya pergeseran suara lah, apalah itu yang banyak mungkin terjadi di luaran sana. Bisa jadi pekerjaan Bawaslu sebetulnya lebih dari 24 jam ya Mbak? Iya betul sekali. Kalau pas masa tahapan itu 24 jam bagi kami itu kurang itu. Jadi apalagi kalau ketika ada temuan-temuan pelanggaran begitu ya, kita kan di deadline nih waktu itu dalam waktu 3 hari itu harus sudah selesai putusan, dalam waktu sekian hari itu sudah harus kajian begitu. Nah kasus-kasus demikian ketika bertumpuk-tumpuk itu kajiannya itu kan juga numpuk-numpuk kita itu, jadi 24 jam itu rasanya itu kurang sekali begitu. Tapi pernah nggak sih Mbak Wiwit menemukan pelanggaran-pelanggaran dari pihak Bawaslu sendiri ada kayak gitu? Ada berarti kan ada dari masyarakat misalnya melihat kayak misalnya saya ya, misalnya melihat ini kayaknya ada kecurangan misalnya gitu. Itu langsung saya bikin laporan ke Bawaslu atau saya lapor dulu ke pihak tadi kan dari desa ada kayak gitu kan, kecamatan ada. Nah, apa langsung lari ke Bawaslu prosesnya, biar masyarakat atau rekan-rekan Obras di rumah tuh bisa mengetahui kayak ini loh nanti bisa kalau ada kecurangan-kecurangan yang mungkin bisa dilihat, bisa lapornya kemana gitu loh. Monggo bisa dijelaskan. Iya, jadi begini, kalau pelanggaran itu ya kita berangkat dari pelanggaran dulu, berbicara tentang pelanggaran itu ada 2 sumbernya. Ada temuan yang kami sendiri menemukan ketika melakukan pengawasan lapangan. Yang kedua ada laporan. Laporan ini itu bisa berasal dari peserta, bisa berasal dari masyarakat. Nah, kemudian masyarakat ketika menemukan pelanggaran-pelanggaran yang sekiranya itu memang tidak diperbolehkan ketika proses tahapan itu bisa langsung melaporkan kepada kami langsung di kantor sekretariat kami, bisa, atau melalui jajaran kami ketika sudah terbentuk loh ya, ketika sudah terbentuk, karena jajaran kami di kecamatan dan di desa itu kan ad hoc sifatnya, jadi dibentuk ketika ada tahapan. Ada tahapan. Iya, bisa melalui itu yang kemudian dilaporkan berjenjang, atau bisa melalui WA, bisa melalui juga media sosial kami. Jadi bisa DM. Jadi kayak misalnya semudah itu sebetulnya. Misalnya Min ini ada kecurangan ada kecurigaan ada kecurangan di sini misalnya gitu. Bisa. Itu langsung dari pihak Bawaslu langsung menyelidiki atau mungkin kan gini kan namanya di sosmed ya Mbak Wiwit nggih. Kan mungkin kan ada yang mungkin iseng gitu. Nah, itu terus untuk melihat itu benar atau enggak beritanya itu berarti bagaimana? Ya, jadi kalau kami di dalam menghadapi laporan itu betul. Memang ada prosedurnya. Khawatirnya ya itu kalau ada orang iseng gitu. Soalnya kan karena kan jenengan tadi kan bilang kan pelanggaran bisa langsung lewat medsos. Kita tahu netizen yang ada di Indonesia nggak kan cerdas-cerdas. Iya, kadang-kadang kayak gitu ya mengantisipasi hal yang demikian banget. Itu memang laporan-laporan yang kemudian kami tindak lanjuti, kami proses itu memiliki syarat tertentu. Yang pertama, pelapor itu harus menyertakan identitas diri, jadi jelas itu yang melaporkan itu siapa. Tetapi jangan khawatir, ketika panjenengan semuanya melaporkan dugaan pelanggaran disertai dengan identitas, kami meminta untuk menyertakan identitas, itu kami jamin kerahasiaannya. Jadi tidak akan kami bocorkan ini laporan ini nih, jadi keselamatan panjenengan semuanya aman karena identitas kami jamin kerahasiaannya. Kemudian selain identitas, minimal pelapor itu juga menyertakan kalau itu
misalnya ada dugaan, misalnya nih ada dugaan money politik, itu minimal ada bukti awal yang kemudian sebagai dasar kami untuk melakukan penelusuran. Kalau kami namanya penelusuran, Mbak. Iya. Jadi kami telusuri dulu kebenarannya. Betul. Begitu. Jadi tidak sembarangan, Min ada ini, informasi ini. Ya, tetap kami respon, tetapi responnya adalah berupa permohonan untuk melengkapi identitas dulu, kemudian bukti awal sebagai modal untuk kami melakukan penelusuran. Gitu. Jadi nggak langsung kalau misalnya saya melihat langsung misalnya di sosmed bisa, Min ini ada pelanggaran nih gitu kan. Nggak bisa langsung seperti itu nggak. Jadi kan ada prosesnya. Cuman kan yang ditakutkan masyarakat mungkin kan itu tadi Mbak Wiwit. Jadi kalau nanti tak laporkan, nanti aku pick up identitasnya, nanti kan pasti kalau misalnya ada dari pihak-pihak, tentunya kan kalau yang nyalek dan sebagainya kan itu kita tahu sendiri nggak kan, maksudnya kan orang-orang besar, takutnya kan nanti dia apa-apakan atau gimana kan pasti worry sendiri. Makanya kami gitu sampaikan kan, bahwa kami menjamin untuk identitas. Kerahasiaan identitas pelapor gitu, tidak semudah itu kemudian disebarluaskan, tidak, itu hanya sebagai persyaratan untuk kami menindaklanjuti laporan. Oh gitu ya. Ternyata, nah rekan-rekan Obras, kita tahu ya ternyata pekerjaan yang dilakukan di luar dari tahapan pemilu itu ternyata banyak banget. Jadi dari tadi mulai bagaimana sosialisasi yang dilakukan. Jadi nggak terus hari ini pemilu tahun ini terus selesai, enggak, tapi terus tetap berkelanjutan kan begitu. Nah pertanyaan yang terakhir ini untuk Mbak Wiwit, pesan untuk para pendengar Obras yang ada di rumah ini, terutama yang belum peduli tentang menggunakan hak suaranya. Mungkin Mbak Wiwit bisa memberikan pesan atau untuk bagaimana sih, ayo dong nyoblos gitu kan, atau gimana, mungkin bisa disosialisasikan di sini, monggo. Ya, bagi rekan-rekan Obras dan untuk masyarakat Kabupaten Demak secara umum, jadi jangan sia-siakan hak pilih yang panjenengan semuanya miliki. Karena satu suara panjenengan semuanya menentukan masa depan kita semua 5 tahun berikutnya, gitu ya. Nah, jadi kita sudah tahu tugas dari Bawaslu, kemudian tadi sudah disampaikan bahwasanya pentingnya kita menggunakan hak suara kita, karena hak suara kita itu menentukan Indonesia ke depannya. Jadi baik itu pemilihan kepala daerah, menentukan juga pemilihan di tingkatan provinsi, untuk pemilihan gubernur, terus kemudian di tingkatan sampai legislatif dan juga pilpres. Iya Mbak Rika, jadi nambah sedikit ya Mbak Rika. Boleh, monggo. Jadi kalau di Bawaslu itu kami punya tagline. Oh nggih, tagline-nya apa? Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi di dalam proses menegakkan keadilan pemilu itu kami membutuhkan partisipasi pada masyarakat semuanya, begitu. Jadi tagline-nya seperti itu Mbak Rika. Jadi rekan-rekan Obras di rumah, tidak hanya Bawaslu yang bertugas sebagai pengawas, tapi juga kita sebagai masyarakat itu juga wajib untuk mengawasi, jadi biar semuanya itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah hasil yang jenengan nyoblos itu sesuai sampai nanti diumumkan oleh pemerintah hasilnya gitu. Nah ternyata dengan kita ngobrol dengan Mbak Wiwit hari ini bisa membuka pengetahuan kita tentang pekerjaan Bawaslu dan juga dan makasih banyak buat Mbak Wiwit atas kunjungannya dan waktunya datang ke Obras Subulu Salam kali ini. Semoga semakin banyak anak muda yang peduli dengan adanya demokrasi dan mau ambil peran untuk masyarakat juga mau mengambil peran dalam membantu Bawaslu dalam pekerjaannya. Buat Sobat Obras jangan lupa saksikan untuk episode berikutnya dan jangan lupa follow dan subscribe Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.